Saat ini kita berada di Desa Sanggulan untuk mengamati potensi geowisata. Langkah awal yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu mengawati beberapa goa yang berada di wilayah Desa Sanggulan. Dan selanjutnya kita akan beraktivitas melihat sisi lain di sisi ketinggian atau perbukitan yang ada di Desa Sanggulan. Ayo kita lanjutkan perjalanan, sahabat. Saat ini kita sedang ngambil sampel batu di pertengahan ketinggian Gunung Sanggulan. Fungsi untuk sampel batu ini sendiri apa, Pak Wisnu? Oh ya, jadi dalam survei geologi terutama sangat penting untuk mengetahui jenis batuan. Nah, pengambilan sampel ini digunakan untuk kita dalam terutama paling tidak menganalisis lebih lanjut seperti apa kandungan batuan yang ada di kandungan mineral yang ada di batuan ini. Mungkin bisa mengandung mineral karbonat. Kebetulan di lapangan ini kami luput membawa HCl yang digunakan sebagai pendeteksi apakah batuan ini memiliki komposisi karbonat. Nah, apabila membawa HCl tersebut, jika kita membawa HCl kita teteskan ke batuan ini, jika bereaksi, kemungkinan besar ini adalah batuan yang terbentuk di lingkungan laut dangkal. Oke. Nah, fungsi dari data karbonat itu indikatornya apa? Jadi apabila suatu batuan, terutama batuan sedimen Ya. memiliki kandungan mineral karbonat, dapat diinterpretasikan bahwa terbentuknya batuan ini itu terdapat pada lingkungan laut dangkal seperti itu. Dari unsur karbonatnya ya? Jadi iya. Untuk kadarnya sendiri ada kadar tertentu nggak? Parameternya menandakan karbonat itu berada pada laut dangkal atau dalam? Umumnya kalau misalkan mengetahui laut dangkal atau laut dalam, sebenarnya dalam geologi itu perlu yang namanya beberapa parameter lain. Jadi perlu identifikasi fosil ataupun struktur sedimen. Tapi umumnya batuan yang memiliki kadar karbonat yang tinggi itu masih terdapat pada lingkungan laut dangkal. Ya. Jadi di samping itu ada unsur-unsur lain pendukungnya ya? Iya. Untuk bisa memvalid lebih detail ya, seperti tentang fosil yang ada di dalam batuan itu sendiri, Pak. Baik, kita lanjut pada kegiatan berikutnya. Seberapa banyak sampel yang diambil? Cukup ketika kita datang ke satu lokasi cukup satu aja. Cukup satu. Yang dimana itu mewakili litologi secara umum daerah yang kita kunjungi ini. Dan pada hari ini kita langsung perkuliahan praktek dengan mahasiswa ya? Iya, betul. Nah, mahasiswa yang ikut berapa orang nih? Ada 2 mahasiswa. Mahasiswa saya pertama ini ada saudara Rizky dari Geo UMKT angkatan 22, kemudian ada saudara Akil dari Geo UMKT angkatan 21. Kebetulan Mas Akil sedang mengukur kedudukan dari lapisan batuan. Kedudukan, maksudnya kedudukan bagaimana nih? Bagaimana dimensi penyebarannya dan ketebalan, dimensi kedalamannya dan posisi kemiringan batuan terhadap bidang horizontal seperti itu. Dan saat ini kita sedang menggunakan alat apa nih? Oh iya Pak. Sekarang kita menggunakan alat kompas geologi. Nah, fungsi dari alat kompas geologi itu kita dapat mengetahui posisi horizontal maupun posisi sudut dari suatu objek geologi. Nah, saat ini kita sedang mengukur yang namanya rekahan. Nah, rekahan ini disebabkan oleh adanya proses struktur geologi bisa juga berupa tektonik, yang dimana ini mengindikasikan bahwa pernah terjadinya kemungkinan pergeserannya di sekitar area ini hingga mengakibatkan kekar-kekar minor seperti ini. Dan bukan kemungkinan, sekarang kita sudah berhadapan dengan pergeseran di beberapa titik yang kita lewati. Ya. Termasuk pijakan kita ini bergeser. Geser, ya. Dan boleh dijelaskan tuh alat dilihat kan? Nah, ini adalah alat geologi berupa kompas geologi, di mana kita untuk mengetahui kekar ini orientasi arahnya itu secara horizontal berapa derajat, kemudian kemiringannya dari bidang kekar ini berapa derajat. Nah, ini fungsinya untuk mengetahui arah tegasan utama yang bekerja mengontrol adanya struktur geologi daerah ini. Jadi kekar-kekar yang ada di sini kita akan tahu tegasan atau gaya utamanya itu berasal dari arah mana gitu, Pak. Dengan menggunakan alat ini. Dengan menggunakan alat ini. Tapi harus juga disertai dengan adanya analisis di studio, namanya analisis struktur geologi berupa stereonet. Nah, ini saya sedang mengukur kekar, yang dimana kekar ini memiliki terminologi. Kalau yang kekar memanjang seperti ini namanya kekar gerus. Nah, sedangkan yang arahnya tegak lurus terhadap kekar gerus ini namanya kekar tarik. Jadi seperti itu. Baik.
Pada hari ini rupanya kita sedang menjalankan fungsi belajar merdeka ya. Iya, betul, Pak. Merdeka belajar. Dan bagaimana tentang program Merdeka Belajar, Pak Fajar? Sekolah atau perguruan tinggi diberikan kesempatan lebih luas untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada siswa atau mahasiswa didiknya, tidak hanya melalui kegiatan, tidak hanya melalui belajar mengajar di kelas, tapi juga di luar kelas dengan aksi langsung sesuai dengan topik atau mata pelajaran atau mata kuliah yang disampaikan. Dan saat ini kita melakukan aktivitas itu ya. Iya. Baik, kita lanjut aktivitas berikutnya. Variasi sih, Pak. Ini sekarang menggunakan alat apa dan untuk apa? Sekarang kita gunakan adalah GPS, Pak. GPS ini digunakan untuk kita mengetahui posisi kita di mana. Lapisan batan sudah belum? Oh, belum. Kalian meletakkan atau mengidentifikasi data ya Iya. di perjalanan kita pada kesempatan di Desa Sanggulan. Kompas satunya? Nah, ini Apa? Sekarang kita menemukan apa nih? Oh ya, saat ini kita berada di tepi lereng ya, dari suatu perbukitan yang memanjang, bukit yang memanjang. Jadi bisa kita lihat di sebelah depan kita itu, kita melihat suatu lembah yang memanjang ya sepertinya, dari penampakannya. Nah, lembah yang memanjang ini bisa diinterpretasikan bahwa dulunya mungkin terjadi proses patahan, pensesaran. Karena ciri-ciri daerah yang mengalami patahan itu dia memiliki orientasi kelurusan. Kemudian di daerah sekitarnya itu terdapat rekahan-rekahan seperti yang Kita temukan tadi. ini. Nah, jadi yang kita ukur tadi itu yang memanjang ini namanya kekar gerus. Nah, kekar gerus itu pada teorinya mengatakan bahwa arah orientasi kekar gerus ini hampir selalu searah dengan arah kelurusan dari bidang sesar yang diwakili oleh lembah yang ada di depan kita ini. Yang kita telusuri dari bawah tadi ya? Iya. Baik. Ya, saat ini kita lanjut kegiatan di Desa Sanggulan bersama Pak Wisnu dan Pak Fajar beserta tim 2 mahasiswa, dan di belakang ada wakil dari warga yang mengawal kita perjalanan di Desa Sanggulan. Di titik ini kita sedang melakukan aktivitas apa, Pak Wisnu? Sekarang kebetulan kita melakukan aktivitas berupa pengambilan data geologi, yang dimana ada beberapa data yang harus diambil. Pertama adalah batuan, jenis batuan. Kedua adalah kondisi struktur geologi, dan ketiga adalah geomorfologi sekitar. Nah, pada lokasi ini kita jumpai litologi berupa batu pasir ya. Tapi harus diuji nanti di lab apakah dia memiliki kandungan karbonat atau tidak. Kemudian yang kedua kita mengukur struktur geologi. Dijumpai di sini terdapat adanya kekar gerus dan kekar tarik. Yang dimana kekar gerus ini biasanya berasosiasi dengan adanya kelurusan sesar yang ada di daerah sekitarnya. Ya. Nah, ini juga bisa kita lihat di sisi sebelah samping kita, itu terdapat adanya lembah yang memanjang. Nah, itu kalau di ilmu geologi itu bisa diinterpretasikan bahwa lembah yang memanjang itu bisa kemungkinan adalah zona dari patahan. Seperti itu. Ya, Bung Galung, posisi kita untuk menuju ke puncak, apakah separuh jalan, sepertiga jalan, atau masih panjang perjalanan? Baru sepertiganya nih. Sepertiganya ya, berarti ada 2 titik bakal kita singgahi lagi. Baik, kita lanjut perjalanan. Inilah suasana perjalanan kita, dan kondisi jalan yang kita lalui kali ini masih terbilang cukup bagus. Sebelumnya kita melewati jalan yang cukup ekstrim, ada beberapa patahan jalan dan longsoran, dan tanjakan-tanjakan yang kita lalui. Di posisi ini jalanan cukup datar dan kondisinya agak lumayan. Di belakang sana ada Ketua Prodi Teknologi Geologi Pak Fajar Alam, dan di belakangnya lagi yang belum kelihatan itu ada Pak Wisnu. Pak Wisnu, kita singgah di mana nih? Ini masih dalam bukit yang sama. Ini kami melihat Bukit yang sama ketinggiannya ketinggiannya bentar ya. lebih tinggi dari yang tadi ya? Iya, Pak. Ini saya coba cek pakai GPS. Oke, saat ini kita sedang berada di lokasi pengamatan kedua dari
Bukit Angin ya. Jadi elevasi Bukit Angin sekarang yang kita singgahi adalah 223 meter di atas permukaan laut. DPL. Ya, MDPL. Nah, Nah, sekarang saat ini bisa kita lihat depan kita ada suatu outcrop atau singkapan batuan. singkapan batuan. Iya, yang memiliki kenampakan struktur perlapisan ya. Nah, Ini singkapan ini nanti pertanda apa nih dari data-data yang tersedia nanti? Ini kita sebenarnya data ini akan diambil salah satu mahasiswa saya mengenai kedudukan batuannya. Nah, kedudukan batuan ini juga bisa digunakan ya dalam aplikasi mitigasi kebencanaan. Mitigasi. Kita bisa lihat arah kemiringan dari lapisan ini mengarah ke relatif ke sana, ke ke tebing lereng. Nah, di geologi ketika dijumpai kondisi deep slope yang dimana kemiringan lapisan searah dengan kemiringan lereng, itu akan memunculkan potensi kerawanan longsor yang sangat tinggi. Kondisi deep slope. Deep slope di mana Apa itu artinya dari? deep slope adalah di mana kondisi arah kemiringan dari lapisan batuan searah dengan arah kemiringan lereng. Kemiringan lereng. Jadi ketika lapisan batuan ini lemah, karena terkadang celah-celah di batuan. perlapisan batuan itu memunculkan bidang gelincir. Bahkan bahkan juga di atasnya itu, di bidang paling atasnya, karena dia miringnya searah dengan tebing, bisa jadi bidang gelincir di mana ketika tanah sudah terlalu gembur, tidak mampu menahan beban air, jadi akan mudah longsor gitu, Pak. Jadi data ini perlu ya untuk Data ini perlu. menjadi informasi buat desa ya, dan pemerintah. Untuk mengetahui bagaimana potensi kebencanaan terutama longsor. Baik, kita lanjut. Apa yang data-data yang perlu kita gali nih? Data-data yang perlu kita gali terutama sudah pasti jenis batuan. Yang kedua adalah kedudukan dari lapisan ini sendiri. Nah, selain kedudukan lapisan batuan, kita juga menyumpai seperti halnya di LP1, yaitu adanya kekar atau rekahan. Nah, rekahan ini yang kita lihat ini memanjang dari sini sampai ke sana. Nah, ini juga ada indikasi bahwa daerah sini berasosiasi dengan adanya struktur geologi berupa sesar. Karena kita jumpai di sini adanya beberapa ya pola-pola kekar yang sama. Sesar? Ya, dengan arah lembah yang ada kita lihat di depan ini. Ya, baik. Lanjut kita gali data-datanya. Fajar, ini perjalanan pulang di akhir kegiatan kita di Desa Sanggulan, di awal ya, rona awal istilahnya. Sebagai Kaprodi dan terkait program Merdeka Belajar, bagaimana nih ke depannya dengan aktivitas kita ada kelanjutan nggak? Ya, ini sesuatu yang harus dipahami lebih lanjut sehingga jelas perlu kelanjutan dan juga pemahaman lebih baik antar mitra yang kiranya bisa untuk bersama mewujudkan kemajuan-kemajuan bagi kawasan ini. Dan untuk warga, bagaimana harapan Pak Fajar partisipasinya dan pemerintahan desa tentunya ya? Ya, saya pikir masyarakat pada umumnya dan pemerintahan desa sebagai pemangku wilayah memiliki niat yang sama untuk memajukan masyarakatnya bersama-sama dan mencoba memahami lebih baik apa saja potensi yang ada di desa atau kawasan mereka. Mudah-mudahan ke depan desa dan kawasan ini bisa lebih maju. Terima kasih, Pak. Baik, berikutnya kita ada agenda kesini lagi nggak? Ya, bisa kami evaluasi lagi, Pak, perihal itu waktu dan berikutnya apa saja lagi yang akan dikerjakan lebih lanjut selepas rona awal ini. Kita akhiri perjalanan pada hari ini bersama rekan-rekan tim UMKT dalam rangka menggali potensi geologi, dan saya mau ngobrol dulu dengan salah satu dosen teknik geologi, Pak Wisnu. Iya, Pak. Perjalanan kita sudah berada di puncak Gunung Angin di ketinggian Desa Sanggulan. Secara umum bagaimana melihat Desa Sanggulan? Secara umum Desa Sanggulan memiliki banyak potensi ya untuk objek geowisata. Yang contoh yang kita lihat, kita berada di suatu bukit
yang orang setempat sebut dengan Bukit Angin. Kita lihat bagaimana morfologi yang indah, terus panorama keanekaragaman hayati berupa tumbuhan dan segala macam. Juga kita bisa lihat di sisi seberang sana ada Sungai Mahakam yang merupakan objek ikonik ya di Kalimantan Timur Dan Tenggarong loh. dan Tenggarong. Iya. Baik, pesan-pesan buat warga dong. Pesan-kesan dan warga mungkin untuk ke depan, karena ada potensi geowisata yang sangat baik seperti ini, mungkin ke depan harus adanya pengembangan lebih lanjut terkait mungkin perencanaan di awal ataupun mungkin melibatkan tenaga ahli ataupun pemerintah lebih lanjut, terutama akses jalan seperti itu. Pasti. Oke, terima kasih. Baik, semoga aktivitas kita pada hari ini menjadi manfaat untuk masyarakat dan kemajuan desa tentunya. Ya, udah berjumpa kembali sahabat Aryan di kesempatan dan momen yang berbeda. Hup.